berupaya sekuat tenaga mendukung anaknya sendiri untuk melanjutkan kekuasaannya. Halo Sobat Indo Prime, berjumpa lagi bersama kami di podcast Indo Prime TV yang selalu membahas informasi yang menarik dan juga inspiratif. Masih tentunya dalam proses pemilu dan juga atmosfer kampanye, kita hari ini akan berbicara tentang masalah posisi aparat pemerintahan dalam kampanye dan juga pemilu. Tentunya seperti kita ketahui, netralitas menjadi dasar yang penting untuk pelaksanaan pemilu, terutama dari kacamata aparat pemerintahan, karena untuk menjamin kemerdekaan dalam memilih dan juga untuk menjamin kesehatan demokrasi dalam pemilu, tentunya aparat pemerintahan sebagai posisi puncak pemerintahan harus mempertahankan integritas untuk menjamin keadilan. Untuk itu hari ini kita akan membahas hal tersebut lebih lanjut bersama kedua narasumber kita yang luar biasa, yaitu Pak Pius Senjaya dan juga Pak Surya Padiantara sebagai tim pemenangan daerah dari pasangan calon nomor 03. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik, sehat selalu. Baik. Tetap semangat pokoknya. Tetap semangat selalu ya Pak. Iyalah, semangat. Tabrak pokoknya. Nah, Sobat Indo Prime, kita mungkin akan mulai pembahasannya ya dengan netralitas, yang berkaitan dengan netralitas. Pak Pierre dan juga Pak Surya, mungkin ini pembahasan yang cukup menarik ya Pak, dan mungkin akan cukup memanas juga nih, karena kita berkaca pada debat-debat capres dan cawapres yang sudah berlangsung kemarin dan selama masa kampanye yang berjalan sampai dengan sekarang, mungkin kita melihat ada hal-hal yang agak berbeda dengan kampanye-kampanye sebelumnya, di mana beberapa aparat pemerintahan terlihat dengan terang-terangan menyatakan dukungannya nih Pak. Nah, bagaimana pendapat dari beberapa narasumber sekalian? Iya, kalau saya begini, yang paling penting tadi benar tadi disampaikan oleh Gaby tadi. Kita harus sama-sama menjaga kualitas demokrasi. Nah, itu dulu kan. Yang terpenting tujuannya itu. Kenapa? Karena memang kemudian tanpa demokrasi yang baik, tanpa mekanisme demokrasi yang sehat gitu ya, bagaimana kita bisa memilih pemimpin yang baik. Nah, itu dulu yang paling penting. Tujuan kita adalah membangun demokrasi yang sehat agar memberikan hasil gitu ya, menjadi penyaring kemudian sehingga kita bisa memilih pemimpin yang baik. Nah, masalahnya kemudian hari ini di Indonesia kualitas demokrasi kita sedang diuji. Terutama pasca gitu ya, statement dari Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa presiden itu boleh ikut kampanye. Gitu Bahkan kan. boleh berpihak. Iya, boleh berpihak. Begitu juga menteri-menteri. Nah, ditambahkan lagi menteri-menteri juga boleh. Menurut beliau seperti itu kan. Nah, masalahnya kemudian kalau memang secara aturan hukum diperbolehkan. Secara aturan hukum diperbolehkan. Nah, tapi kita harus juga sama-sama pahami apakah gitu ya, bentuk dukungan secara sporadis dari presiden dan menteri-menteri itu kepada salah satu pasangan calon akan memperbaiki kualitas demokrasi kita atau justru malah bikin kualitas demokrasi kita makin memburuk. Nah, gitu kan. Nah, kalau menurut saya pribadi, jika seandainya pimpinan negara dengan segala aparatur yang mereka miliki, segala kekuatan power yang mereka miliki ikut campur gitu kan dalam mengarahkan kepada salah satu paslon, tentu kualitas demokrasi akan semakin memburuk. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, itu dulu yang perlu sama-sama kita pahami. Bagaimana mungkin seorang pimpinan negara gitu kan bisa menjalankan tugasnya dengan baik? Kan menjaga demokrasi yang baik itu termasuk juga di dalamnya menjadi tanggung jawab presiden. Menjaga kualitas demokrasi. Bagaimana dia bisa menjalankan fungsinya dengan baik, menjaga kualitas demokrasi, jika seandainya dia berpihak kepada salah satu calon, terutama calon yang didukung adalah anak kandung sendiri. Berarti ada ikatan keluarga. Iya dong. Itu yang perlu kita bawahi. Oke, secara hukum boleh, tapi apakah kualitas demokrasi kita bisa dibilang sehat kalau pimpinan negaranya berupaya sekuat tenaga mendukung anaknya sendiri untuk melanjutkan kekuasaannya? Berat sebelah. Iya dong, begitu. Sekarang begini, memang betul anak presiden sekalipun memiliki hak untuk menjadi pimpinan negara. Betul, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama, termasuk juga anak presiden. Nah, tapi masalahnya ada kekhawatiran di sini. Jika seandainya presiden menyalahgunakan wewenang,
Itu jangan-jangan yang dipilih blind gitu, membabi buta gitu kan, membagi buta. Jadi nggak lagi dipikir apakah ini anak kemudian memiliki pengalaman, apakah ini anak memiliki visi, apakah ini anak benar-benar bisa membangun bangsa dan negara ke depannya. Bukan itu yang menjadi alasan, tapi karena ini anak gue, kayak gitu kan. Ini anak saya akan lakukan apapun gitu kan untuk mewariskan kekuasaan saya kepada anak saya. Ada kekhawatiran itu jangan sampai terjadi. Saya tidak menuduh, tapi kita harus sama-sama berhati-hati dan waspada akan hal ini. Nah, itu yang paling penting. Oke, aturannya boleh, tapi kita harus sama-sama hati-hati dan waspada. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, agaknya memang panik kelihatannya. Gitu kan gitu. Iya. Banyak naik-naik ya, malah Iya. turun-turun. Iya, ada Setelah kecenderungan debat ketiga turun, debat keempat turun. Jadi bingung. Panik. Panik. Seharusnya kan kalau memang Jokowi gitu Presiden Republik Indonesia hari ini percaya gitu kan anaknya itu bisa memenangkan pemilu tanpa harus diberikan dukungan yang aneh-aneh begitu gitu kan dalam tanda kutip, nggak perlu pakai orang dalam tanda kutip bapaknya sendiri. Harusnya nggak perlu dilakukan hal-hal yang seperti itu. Jokowi tinggal bilang, ya saya sih adalah penjaga demokrasi, saya tidak berpihak kepada siapa-siapa, saya yakin mekanisme demokrasi yang ada akan memilih pemimpin yang terbaik untuk bangsa. Seharusnya kan begitu, itu baru sikap negarawan. Bukan membabi buta, yang penting anak saya jadi pewaris kekuasaan. Nah, itu kan bisa dilihat tuh. Bisa jadi presiden. Silahkan pilih. Ah, gitu kan. Pimpinan yang kemudian bisa menyatakan untuk bersikap netral gitu kan, biarkan kualitas demokrasi memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa gitu kan. Atau yang B, apapun yang terjadi yang penting anak saya harus mewariskan kekuasaan. Akan saya dukung habis-habisan. Nah, ini kan kelihatan yang mana yang memiliki sikap sebagai seorang negarawan yang baik atau yang justru bisa menghancurkan kualitas demokrasi di Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya melihat bahwa kalau di awal sebenarnya tindakan atau sikap dari Pak Presiden ini sebenarnya sudah benar. Yaitu dia bilang saya akan netral, saya tidak cawe-cawe. Nah, kan ini kita bicara pimpinan negara ya. Jadi harusnya kita bisa lihat sikap beliau bagaimana, komitmen beliau di awal bagaimana. Dan memang sudah bukan rahasia umum lagi, sebenarnya harusnya ya, jadi kita bilang nih yang sebenarnya normanya harusnya bagaimana. Ya kan? Jadi artinya normanya harusnya presiden itu netral. Ya. Aparatur negara, TNI, Polri juga netral. Ya. Pejabat-pejabat juga netral. Tapi saya balik lagi melihat bagaimana komitmen di awal beliau sudah mengatakan bahwa saya akan netral. Saya tidak akan cawe-cawe. Walaupun dalam pernyataannya cawe-cawe. Saya sebenarnya sudah melihat ini satu rangkaian kejadian yang pasti akan hasilnya buruk. Kenapa? Ketika di sidang Mahkamah Konstitusi sudah dilihat sudah cawe-cawe atau tidak netral. Ya, saya langsung buka-bukaan aja nih, ya, Sobat Indo Prime, bahwa waktu itu paketannya harusnya yang jadi itu harusnya Prabowo dan Erick Thohir. Tapi Pak Erick Thohir sendiri juga kena prank. Rugi banyak nih Pak Erick Thohir. Ini kena prank bahwa pada akhir-akhirnya ternyata yang terpilih ya kan anaknya sendiri, ya, itu Mas Samsul. Ya kan. Jadi memang benar-benar kalau saya lihat nih benar-benar bapak sayang anak gitu. Jadi konsep bapak negaranya ini sepertinya sudah dilupakan, sudah ditinggalkan. Ya, beliau sudah lupa bahwa sekarang ini posisinya masih jadi bapak negara, ya, gitu. Bapak seluruh rakyat gitu ya. Bapak negara, bapak bangsa Indonesia, ya kan. Tapi saat ini beliau ini sebagai bapak lebih memfokuskan kepada anaknya, Mas Samsul, ya kan. Di mana Mas Samsul ini, ya kan, bisa digolkan untuk menjadi wakil presiden. Nah, sekali lagi saya juga mau menitik beratkan bahwa ini satu insiden buruk, satu pembelajaran buruk. Menurut saya ini image-nya beliau sebagai presiden sudah sangat turun. Dari yang harusnya netral, ya, tidak ada keberpihakan, ya. Karena beliau juga pernah menyebutkan kan, siapapun yang akan maju ini adalah putra terbaik bangsa. Tapi saat ini beliau mengingkari nih kata-katanya sendiri. Presiden boleh kampanye, presiden boleh memihak, ya. Dan waktu itu saya bilang, memihak, jangan-jangan memihaknya ke paslon 01, 03, ternyata berpihaknya kepada anaknya sendiri gitu. Jadi sekali lagi menurut saya
ini masyarakat Indonesia sudah bisa menilai, ya, sudah bisa menilai bahwa adanya inkonsistensi, ya, tidak konsisten dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jokowi sendiri. Ya, dan ini menurut saya menyayangkan. Gitu. Kenapa? Saya 2 periode sebelumnya saya juga tim suksesnya Pak Jokowi. Ya, kita tim die hard-nya ya. Iya, Tim die betul. hard Pak Jokowi yang menggolkan bagaimana Pak Jokowi bisa mulus menjadi presiden. Tapi pada saat ini beliau ini banyak yang orang bilang kenapa ya Pak Jokowi berubah? Pak Jokowi berubah. Karena terlalu banyak kepentingan pribadi, terlalu banyak kepentingan keluarga. Mungkin takut juga dimarahin ibu negara di rumah. Gitu. Sampai saya buka-buka juga, saya dengar cerita gitu ya, ibu negara tuh marah-marah. Sebenarnya di awal Pak Jokowi sudah mau Pak Erick Thohir yang maju. Ya, tapi karena ibu negara marah-marah, ya kan, akhirnya Bapak negara mengalah, ya, mengizinkan anaknya Mas Samsul untuk maju jadi calon wakil presiden. Tapi sekali lagi, saya rasa generasi muda dan teman-teman masyarakat Indonesia ini bisa menilai lah, ya. Kalau Bapak negara itu kan memang harus tegas. Jadi kalau ibu negara maunya apa, Bapak negara nggak mau, ya kan, harus bisa membedakan dulu nih, mana yang benar, mana yang salah. Karena kepentingannya ini bahas nasib bangsa, ya, gitu. Bukan bahas soal bagaimana nasib anak saya, gitu. Jadi saya sebenarnya pada saat ini melihat nih kondisi negara kita menyedihkan. Gitu, adanya keberpihakan, tidak netral, ya, dan walaupun di peraturan memang benar boleh berkampanye, tapi tidak sebagai tidak menggunakan fasilitas negara. Ya, caranya gimana ya? Harusnya beliau-beliau ini cuti lah. Di Iya sini dong. saya lihat ada beberapa nih yang memang menurut saya jadi kontroversial. Ada Pak Presiden sendiri, ya, ada Pak Menteri Bahlil Lahadalia, ya, ada Pak Menteri Erick Thohir, yang semuanya tidak netral gitu loh, berpihak kepada paslon 02. Dan gimana kita rakyat mau percaya sih? Sekarang ini masyarakat sudah tidak percaya lagi. Saya rasa udah nol tingkatnya kepercayaan terhadap presiden dan para menterinya, gitu. Karena mau gimana? Bilang tidak menggunakan fasilitas negara loh. Sekarang presiden mau dari titik 1 ke titik 2 pakai mobil negara, Iya. mobil presiden, Pengamalan, pengawalan presiden, ajudan, pakai mobil menteri, pengawalan menteri. Gimana tidak menggunakan fasilitas negara, gitu. Iya. Jadi rancu, semakin rancu bahwa tidak menggunakan fasilitas negara ini dalam konteks apa? Sekarang rumah dinasnya masih menempatkan rumah dinas negara, gitu, istana negara. Apa Pak Jokowi terus tidak boleh lagi bertempat tinggal di istana negara? Jadi rancu. Yang benar menurut saya harusnya beliau-beliau ini, maaf nih ya Pak Jokowi, ya, beliau ini harusnya cuti, udah gitu kalau mau gaspol silakan dukung anaknya sendiri. Tapi selama tidak cuti dan menggunakan fasilitas negara, Anda melanggar, Bapak negara yang tercinta nih, Bapak melanggar. Gitu. Jadi saya mau menyuarakan bahwa bapak-bapak ini melanggar semuanya, ya kan gitu. Jadi saya melihatnya sekali lagi ini sebagai sebuah pembelajaran buruk bagi teman-teman generasi muda. Kok akhirnya politik ini jadi apa ya? Jadi satu dinasti politik kemudian menyalahgunakan fasilitas untuk mendukung kepentingan keluarga sendiri. Iya, jadi kalau saya tambahkan lagi, kita harus coba sama-sama kita analisis secara holistik ya, secara keseluruhan runtutannya nih, kronologinya. Jadi awal sekali Pilpres Pak Prabowo melawan Pak Jokowi, ini awal. Jadi di periode pertama ya, di periode pertama Pak Jokowi menang, 2014, Pak Prabowo kalah. Di periode kedua 2019. Masih Pak Jokowi menang, Pak Prabowo kalah. Tapi, gitu kan, Pak Prabowo jadi menterinya. Iya. Menteri dengan Menteri Pertahanan dengan anggaran salah satu anggaran yang paling besar. Terbesar nomor 1 bukan? Iya. Ya, saya nggak enak aja bilangnya paling besar. Nomor 1. Iya. Itu kan, kita nggak enak aja kata itu. Benar. Tahu nih. Iya benar. Jadi loh, ini bagaimana ceritanya, begitu kan? Yang sebelumnya menjadi lawan politik, ini dikasih jabatan sebagai menteri dengan anggaran yang paling besar. Kira-kira begitu kan? Ini alur ceritanya. Oke, selama 1 periode menjadi menteri, gitu kan? Dari awal itu kan ya? Dari awal pelantikan langsung diangkat jadi menteri kan? Kemudian menjadi menteri dengan anggaran tinggi. Lalu terakhir ujung-ujungnya
bersama anaknya mencalonkan diri, bersama anak kandung mencalonkan diri. Ini kan Iya. satu rangkaian peristiwa yang nggak bisa kita lepaskan gitu, harus kita lihat dan kita analisis bersama. Nah, lalu ketika melihat elektabilitas sudah mulai mandek itu dalam tanda Tidak kutip, bergerak. Karena iya, strateginya menang satu putaran. iya, Nggak punya strategi lagi Iya. kalau putaran kedua. mandek akhirnya tedeng aling-aling tanpa rasa malu begitu kan, tegas dia bilang bahwa presiden itu boleh memihak gitu kan, presiden itu boleh mendukung begitu kan. Nah, masalahnya kemudian kok begitu banget ya ingin mempertahankan kekuasaan caranya gitu. Jadi seolah-olah kayak orang ngasih umpan gitu kan, ini umpannya nih silahkan dimakan tapi nanti syaratnya kira-kira kan akhirnya timbul persepsi-persepsi seperti itu begitu kan. Jadi saya secara pribadi memiliki kekhawatiran gitu, jangan-jangan gitu kan, jangan-jangan dari awal tujuan Jokowi angkat Prabowo jadi menteri supaya bisa melanjutkan kekuasaan kepada anak kandungnya. Jangan-jangan, semoga saja tidak, tapi kok kecenderungannya begitu ya, kira-kira kan kayak gitu. Ada kekhawatiran itu gitu kan. Nah, ditambah lagi terang-terangan banget ngomongnya, boleh mendukung. Nah, seharusnya lagi-lagi kembali lagi. Seharusnya menurut saya sebagai negarawan yang lain boleh memihak, boleh mendukung, tapi yang didukung adalah seluruh rakyat dong. Iya, dukung semuanya. Iya. Jokowi ini kan bukan presidennya Gibran, bukan presidennya Prabowo, tapi presiden seluruh rakyat Indonesia. Iya. Gitu kan. Harusnya dia bersikap adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu dong tuntutannya. Benar. Begitu. Jadi kalau dulu Obama ya waktu itu kan dia datang ke basis pemilihnya kan. Terus bilang, kamu pilih siapa? Oh, saya nggak pilih Anda, kata pemilihnya. Lalu Obama bilang, ya ini meskipun kamu nggak pilih saya, dan kalau saya terpilih jadi presiden, saya pun akan menjadi presiden Anda. Kurang lebih kan begitu kan ya? Nah itu baru sikap kenegarawanan yang baik. Jokowi harusnya berani gitu menunjukkan bahwa dia presiden seluruh rakyat Indonesia. Bukan presiden anaknya saja dan bukan presidenan Jokowinya saja. Gitu. Nah itu yang paling penting. Itu baru namanya negarawan yang baik. Tadi contohnya Obama. Itu udah menunjukkan sikap. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bicara tentang potensi ini. Ini potensi bahaya yang harus sama-sama kita waspadai ini. Apa sih bahayanya jika seandainya fasilitas negara itu digunakan? Itu kan, ini yang pertama. Kalau seandainya fasilitas negara yang digunakan, yang pertama yang paling saya khawatirkan itu adalah fasilitas misalnya begini, kita itu kan punya infrastruktur informasi yang tinggi. Nah, itu saya paling khawatir tuh kalau disalahgunakan untuk memenangkan calon. Bagaimana jika seandainya nih arus informasi salah satu calon diputus misalnya? Ah itu berbahaya itu. Misalnya kita nih di tim pemenangan 03, tiba-tiba setiap kita mau berkomunikasi sulit. Nah, itu kan Sadap juga. iya itu infrastrukturnya kalau dipakai begitu kan. Misalnya ada BUMN kita gitu misalnya kan, Telkom segala macam gitu kan. Akhirnya kita sebenarnya pakai Telkom susah berkomunikasi. Nah, itu kan saya khawatir tuh. Kalau seandainya itu disalahgunakan. Itu yang pertama, contoh gitu kan. Terus lagi yang kedua, misalnya kalau fasilitas digunakan. Bayangkan APBN negara ini kalau disalahgunakan. Bansos misalnya. Jadi bansos ini disalurkan atas nama semoga mendukung salah satu calon. Ini harus kita sama-sama sama-sama perhatikan ya, cermati. Jangan sampai terjadi loh ya. Saya bukan menuduh, tapi harus sama-sama kita awasi. Jangan sampai terjadi. Kan bahaya nih. Oke, ini ada anggaran bansos untuk masyarakat yang membutuhkan. Tapi bansos ini bukan ditujukan untuk benar-benar memberikan bantuan, tapi dijadikan alat politik kemudian untuk dalam tanda kutip untuk suap masyarakat supaya pilih salah satu calon. Nah ini jangan sampai disalahgunakan juga nih fasilitas berikutnya. Nah dua fasilitas ini aja udah cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Lalu juga ada perangkat hukum ya, ada tentara, ada polisi. Jangan sampai disalahgunakan juga. Nah, di mana harusnya TNI dan Polri harus netral. 100% netral loh, tidak ada tawar-menawar. Iya, yang kita takutkan ini infrastruktur selanjutnya yang disalahgunakan itu digunakan untuk mengintimidasi masyarakat. Gitu kan. Nah, ini tiga ini aja udah bahaya banget kalau disalahgunakan. Apalagi seluruhnya begitu kan. Saya juga mau menambahkan. Mungkin teman-teman generasi muda juga harus tahu nih. Pemilu itu harusnya luber. Gibi tahu nggak luber itu apa? Langsung umum,
bebas, rahasia. Yes, langsung umum bebas rahasia. Iya, betul. Gitu. Nah, sekarang gimana masyarakat Indonesia ini mau percaya sama Pak D. Jokowi, ya, atau sama menteri-menteri lain yang keberpihakan ini? Gimana mau percaya kalau sudah mendukung salah satu paslon, ya? Jadi menurut saya yang rusak dari hal ini adalah kepercayaan masyarakat. Saya rasa sekarang ini sudah drop. Ya, mungkin bisa di bawah 20%. Waktu itu Mas Anies bilang 11 gitu ya, atau berapa ya. Gitu. Jadi rasa percaya sudah menurun. Kalau langsung umum bebas rahasia, jadi artinya kan hasil ditentukan oleh masyarakat. Sekarang ini harus digaris bawahin, masyarakat bilang, ah ya udahlah karena nggak percaya, udah nggak rahasia, udah nggak luber gitu. Saya buat apa? 14 Februari nyoblos lagi. Nggak ada gunanya. Saya udah tahu nih, jangan-jangan udah diatur nih, ya, udah diatur kayak istilahnya kasino. Kita jangan datang ke kasino. Kenapa? Lo main judi di kasino udah pasti kalah. Udah diatur sama bandarnya, kasinonya itu menang. Nah, sama juga nih. Ini sekarang kayak bandar-bandar nih, ya, udah diatur sama bandar-bandar bohir, yang menang pasti 0-2. Gitu. Jadi masyarakat udah nggak percaya nih. Masyarakat sudah tidak percaya lagi, sudah mati rasa percayanya kepada pemerintahan, bahwa pemerintahan tidak netral. 0-2 udah pasti menang. Ya udah, kita 14 Februari nggak usah datang ke TPS aja, nggak usah nyoblos lagi. Kenapa? Ya mana ada sih anak presiden nggak menang gitu. Ini jadi sekali lagi jadi insiden buruk. Ya, harusnya ini menjadi sebuah pesta demokrasi bagi masyarakat Indonesia, di mana ada rasa adil dan merata, ada kesempatan yang sama-sama besarnya, bahwa setiap paslon ini punya kemungkinan menang. Kalau sekarang ini kan seolah-olah 0-2 harus menang, apapun cara diupayakan, baik itu caranya benar atau tidak benar. Ini sekali lagi jadi insiden buruk. Gitu. Jadi pemilu sudah tidak luber, rasa percaya masyarakat terhadap pemerintahan menurun drastis, ya, gitu. Dan saya rasa ini sudah bukan jadi pesta demokrasi lagi. Kenapa? Udah tidak ada rasa antusiasme lagi, sudah tidak ada euforia lagi, karena dikondisikannya, semua hal dikondisikan, gitu. Sampai presiden aja pun, pimpinan tertinggi negara memihak, gitu. Ya kan, memihak kepada anaknya sendiri. Waduh. Jadi menurut kita semua ini sudah jadi satu hal yang tidak sehat. Iya, jadi memang betul tadi. Menurut saya Presiden Jokowi sudah gagal menjadi contoh pimpinan negara yang baik bagi rakyat Indonesia ya. Benar. Bayangin kalau seandainya apa yang dilakukan Jokowi diaplikasikan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari begitu. Jadi Jokowi ini kan demi melanjutkan atau mewariskan kekuasaannya, dia dukung sedemikian rupa supaya anaknya bisa menjadi pimpinan negara. Nah, bayangkan nih, kalau apa yang dicontohkan oleh Jokowi juga diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Misalnya, ini di perusahaan, ada satu karyawan yang memang kerjanya bagus baik gitu. Cuman dia bukan anaknya manajer, akhirnya yang naik jabatan duluan anaknya manajer. Atau karena ada faktor kedekatan. Iya. Jadi gitu. tidak objektif, memilih bukan karena yang terbaik dipilih, tetapi memilih karena ada faktor kedekatan, ada hubungan keluarga dan seterusnya. Nah, kemana nih? Artinya apa? Demokrasi kita mundur. Ya, mundur lagi nih 40 tahun ke belakang. Gitu. Iya. Balik lagi, ya kan? Balik lagi bahwa semuanya kita udah tahu. Ya, kalau dulu kan partai cuma 3. Tapi setiap kali pemilihan kita udah tahu yang bakal menang siapa. Nah, ini juga sama nih. Gitu. Ya, tapi hati-hati nih Sobat Indo Prime. Kenapa? Kalau sekarang Gibran bisa jadi wakil presiden, mungkin 10 tahun lagi Gibran bisa jadi, 5 tahun lagi bisa jadi presiden. Nah, Kalau saya sih gini ya, makin bahaya aja. enggak, kalau saya lebih suka Jan Etes mungkin ya. Kalau saya karena Jan Etes ini dari kecilnya aja udah di dalam istana dia, gitu kan. Dari baru lahirnya udah dari dalam istana begitu kan. Kayaknya lebih hebat Jan Etes daripada Gibran memimpin negara. Kira-kira sindirannya begitu kan, kira-kira sindirannya begitu. Gitu. Nah, jadi maksud saya begini, kita sebagai warga negara Indonesia, pertama kita harus berpikir dengan baik ya, dengan jernih, menggunakan hati nurani kalau pesan dari Prof. Mahfud itu kita sama-sama lihat.
yang mana kemudian bisa kita ambil sebagai contoh, yang mana yang tidak bisa kita ambil sebagai contoh. Tadi seperti sikap Presiden Jokowi menurut saya bukanlah contoh yang baik untuk diikuti oleh Presiden seluruh. buruk. Iya, nggak bisa diikuti itu oleh warga negara Indonesia. Lalu yang kedua, pesan Prof Mahfud juga, lihatlah track recordnya, begitu kan? Apakah iya, gitu kan? Seseorang itu layak menjadi pemimpin? Apakah memiliki pengalaman? Apakah benar-benar pernah mengeluarkan kebijakan skala nasional yang kemudian bisa menyelesaikan permasalahan rakyat? Nah, itu kan juga penting, begitu maksud saya. Jadi apapun upaya yang dilakukan, gitu kan. Kalau niatnya jahat, itu ya maksudnya, ya jangan dipilih. Maksud saya itu aja. Kita ini kan manusia punya penilaian yang mana yang baik, yang mana yang jahat. Ya kalau jahat ya jangan dipilih. Ini saya nggak bilang yang A jahat, yang B baik ya. Tapi saya mau kasih tahu itu, ayolah berpikir sama-sama. Kalau yang jahat, yang tidak baik ya jangan dipilih. Iya. Pilih yang baik, pilih yang bagus, supaya kita tidak dirugikan, supaya kita juga bisa bernegara, bermasyarakat, berkehidupan sehari-hari dengan baik juga. Kira-kira seperti itu. Saya mau tambahkan sekali lagi dan saya mau tegaskan. Gitu. Jadi di dalam peraturan undang-undang memang memperbolehkan cuti tetapi tidak menggunakan fasilitas negara. Ayo kita sama-sama nih ya mengajak semua masyarakat Indonesia merenungkan, bisa nggak seorang presiden tidak menggunakan fasilitas negara, tidak menggunakan istana negara? Kalau begitu presidennya sekalian saja, tidak boleh ada penjagaan pas pampres, nggak usah dijaga presiden, bebaskan pas pampres, tidak perlu menjaga presiden. Ya kan, kalau bisa silakan. Pak Jokowi silakan Anda berkampanye. Kalau tidak bisa, ya pakai pemikiran rasional saja lah, ya, gitu. Anda sebagai pejabat negara tidak mungkin bisa objektif, ya, tidak mungkin bisa tidak menggunakan fasilitas negara selama masa kampanye ini. Anda menggunakan penjagaan pas pampres saja, Anda sudah menggunakan fasilitas negara, ya. Jadi ini satu hal yang saya rasakan tidak bisa dijalankan di dalam sisa kampanye ini. Iya, mungkin gitu. Gitu kan. Cukup panas, kritik yang cukup pedas mungkin ya. Mungkin ini juga bisa menjadi Pedas dan melek. betul. Harapannya mungkin bisa menjadi salah satu yang membuka mata para pemilih juga ke depannya ya. Memang seharusnya dilaksanakan pemilu berdasarkan asas luber jurdil, betul ya Pak ya? Benar. Memang dilaksanakan berdasarkan asas yang mengedepankan demokrasi, terutama memperhitungkan kepentingan dan juga pilihan rakyat sendiri. Bisa jadi mungkin Pak Joko Widodo bisa mempertimbangkan keputusan para menteri mengundurkan diri dari kabinet yang beberapa hari ini dibicarakan hangat juga. Siapa tahu itu merupakan salah satu teguran keras juga mungkin kepada kepemimpinannya. Sekian Sobat Indo Prime untuk pembahasan kita yang menarik pada hari ini. Sampai jumpa kembali di podcast-podcast kita berikutnya. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe Indo Prime TV untuk tetap bersama kami pada podcast kita yang selalu membahas informasi yang menarik. Dadah!